Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan studi kita, kristalisasi. Masih di kitab Daniel. Ini sudah yang ke-9, kita ambil dari pasal 8. Kita tahu ini kitab Daniel ini ada 4 penglihatan yang dinyatakan kepada Daniel. Dan penglihatan ini sudah digenapi semuanya, ya. Nanti kita lihat itu. Karena kalau belum digenapi nanti penafsirannya bisa, terutama yang 70 kali 7 Daniel itu yang penglihatan ketiga itu jadi kayak ditarik mundur gitu ya. 1 kali 7-nya ada nanti setelah bait sucinya dibangun. Yang ketiga ya, Israel datang antikristus sana, dan ada lagi pengajaran pengangkatan, sehingga menjadi apa ya, bagi saya agak aneh jadi begitu ya. Coba dulu kita melihat dulu. Ini penglihatan ini sebenarnya satu cerita sebenarnya. Cuma ada detail-detailnya. Yang penglihatan pertama kita sudah belajar kemarin bahwa itu ada 4 binatang yang merupakan simbol daripada kerajaan Babel. Kemudian kerajaan Media Persia ya. Kemudian kerajaan Yunani Alexander the Great, dan kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi. Baru datang kerajaan sorga. Sudah semuanya digenapi juga. Kerajaan sorga sudah datang. Nanti kita lihat itu sebentar ya. Kerajaan sorga sudah datang, sedang datang, dan nanti akan ketika penggenapan hari raya Tabernakel akan ditampilkanlah di bumi ini kerajaan sorga. Sekarang kerajaan sorga ada di dalam batin umat pilihan Tuhan ya. Nah, coba dulu kita melihat dulu yang penglihatan kedua. Itu merupakan detail saja daripada penglihatan yang pertama. Kayak penglihatan pertama itu kayak apa ya, outline-nya lah. Penglihatan kedua itu atau katakanlah pertengkaran atau peperangan ya, antara kerajaan Media Persia dengan kerajaan Yunani, yang disimbolkan kalau kita lihat di pasal 8, domba jantan itu disimbolkan Media Persia, sementara kambing jantan itu kerajaan Yunani Alexander the Great ya. Tapi nanti dulu kita perjelas dululah mengenai kerajaan sorga itu atau kedatangan Yesus itu, karena kita sudah jelaskan yang kemarin, kedatangan Yesus kedua kali itu tidak ada istilah itu. Jadi kedatangan Yesus itu sudah terjadi, sedang terjadi, dan nanti akan terjadi di puncaknya. Tapi tidak harus berbentuk laki-laki atau tubuh seorang pria fisik ya, fisiknya begitu. Karena ini nanti dulu ya. Atau saya akan mulai aja dulu ya tentang konsep kedatangan Tuhan ya. Sekali lagi ya, tidak ada istilah kedatangan Tuhan kedua kali, itu tidak ada. Satu ayat pun tidak ada yang bicara seperti itu. Nah, coba dulu kita melihat Yohanes dulu ya. Injil Yohanes ini supaya kita nanti dalam penafsiran, karena ini semua berkaitan ini ya. Pengajaran atau penafsiran kitab Daniel ini berkaitan dengan pengertian kita tentang kedatangan Tuhan, pengertian kita tentang bait suci, dan juga dan pengertian juga nanti sebenarnya nggak ada itu pengangkatan, yaitu nantilah kita bicara dulu. Ini dululah ya, dari Yohanes 8 ini kita mau lihat tentang kedatangan Yesus itu ya, konsepnya ya. Perhatikan ini, saya ambil satu ayat aja. Yohanes, bukan Yohanes 8 ya, Yohanes yang percakapan Yesus di malam terakhir itu, Yohanes 14 itu ya. Nah, coba dulu kita lihat ya. Saya baca satu ayat aja. Ini sebenarnya percakapan ini dari pasal 13 sampai pasal 17 dan doa Yesus itu temanya atau intinya itu adalah relationship, hubungan antara Yesus dengan murid-muridnya, antara murid-muridnya dengan dunia, Yesus juga dengan dunia. Disimbolkanlah di sini sama pokok anggur dan sebagainya ya. Jadi tidak ada bicara tempat ya, sorga berupa tempat, itu tidak ada. Bahkan istilah sorga pun di sini hanya muncul 1 kali saja di pasal 17 ayat 1 ketika Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Cuma itu aja. Jadi ini sepenuhnya bicara soal relationship, hubungan pribadi dengan pribadi ya. Nah, coba sudah lihat dulu ini di Yohanes pasal 14. Saya baca dulu ya. Satu ayat ini, ayat 18 ya.
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini janji Tuhan Yesus ya kepada muridnya yang 11 itu ya, karena Yudas kan sudah nggak ada. Jadi ingat kalau menafsirkan tuh ingat ini perkataan Yesus ini kepada siapa? Lihat konteks kalau begitu ya. Perhatikan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini janji Yesus akan datang lagi, kedatangan Yesus itu kepada murid yang 11 itu. Kalau pengertiannya kedatangan Yesus itu nanti, sampai sekarang belum kedatangan jasmani, itu ya murid yang 11 ini sudah mati. Jadi berarti Yesus janjinya bagaimana? Karena dikatakan juga di sini di ayat yang ke-19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Artinya karena sebentar lagi ini kan malam terakhir ya, besoknya Yesus disalib ya, dia udah mati ya, dunia yang nggak bisa lihat Yesus lagi secara jasmani. Kemudian dan dunia tidak akan melihat, tetapi perhatikan ini, tetapi kamu murid-murid yang 11 itu dikatakan tetapi kamu melihat aku. Kenapa kok bisa melihat aku? Orang kalau memang pengertiannya kedatangan Yesus itu secara jasmani, ya muridnya itu nggak bisa melihat Yesus itu. Kalau mereka semua udah mati, ya ini sudah, dan ini Yesus yang jasmani belum turun-turun, belum datang-datang. Kalau pengertiannya kedatangan Yesus itu yang jasmani, gitu loh. Kalau pengertiannya itu ya, karena kita udah bilang juga ada 6 istilah Yunani yang diterjemahkan kedatangan itu pengertiannya tidak harus kedatangan fisik ya. Parousia, ada erkomai, ada apokaliptus, ada macam-macam ya. Terus selanjutnya ya. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Nah, perhatikanlah di sini ya. Kapan Yesus datang kepada murid untuk menggenapi janjinya kepada yang 11 itu? Ya, karena kalau enggak Yesus datang kepada yang ke-11, itu berarti bagaimana murid-murid itu janji Yesus, bagaimana murid-murid bisa melihat Yesus? Ya. Nah, ini juga pengertian melihat Yesus ini juga ya, karena Yesus tidak pernah lagi datang secara jasmani kepada yang 11 itu, ya. Coba dulu kita perhatikan di sini ya. Ayat yang ke atasnya itu ya. Ayat 16 ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain ya, atau parakletos. Tapi istilah yang lain di sini itu ada dua istilah Yunani untuk menerjemahkan yang lain. Ada alos, ada juga heteros. Ini keduanya beda. Kalau alos itu pengertian yang lain tapi bukan berarti beda jenisnya ya, hanya bentuknya yang berbeda tapi sama dia ya. Kemudian kalau heteros, itu benar-benar berbeda, heterogen itu ya, beda memang dengan yang disebut sebelumnya ya. Nah ya, di sini istilah Yunani penolong yang lain itu pakai istilah alos, artinya Yesus janji gini, aku akan datang lagi ya. Aku akan datang lagi kepada muridnya yang sebelah sini ya. Kemudian Yesus bilang, aku mengutus penolong yang lain. Tapi bukan lain beda, enggak. Yang lain itu siapa? Parakletos ini. Itu Roh Kudus yang datang ketika murid Pentakosta ya, hitungannya jadi dia hitung 10 hari lah setelah kebangkitan kematian Yesus. Pentakosta jadi di hari Pentakosta itulah murid-muridnya yang ditambah dengan 120 orang. Itulah pencurahan Roh Kudus. Nah, pencurahan Roh Kudus banyak orang berpikir itu bukan Yesus datang. Itu Roh Kudus yang datang. Betul, memang Roh Kudus yang datang, tapi itu Roh Kudus itu sebagai penolong yang lain, bukan beda dengan Yesus, enggak. Ya. Beda bentuknya. Yang satu, kalau Yesus datang secara jasmani, yang pertama itu. Yang Roh Kudus itu Roh Kristus dalam pribadi yang berbeda. Nah, maksudnya berbeda, jangan bilang lain, jangan. Kalau nanti bilang lain dong, kalau gitu Yesus nggak pernah datang lagi, gimana janjinya dengan murid-murid yang 11 ini? Mereka udah pada mati semua akhirnya, nggak digenapi.
Dan kita pun juga nggak pernah ngerasain kedatangan Yesus. Kalau memang pengertiannya Yesus datang itu dalam bentuk fisik. Jangan begitu. Pengertian kedatangan, ingat ya, 6 istilah Yunani itu tidak pernah berarti harus secara fisik. Yesus sekali datang secara fisik. Kemudian yang kedua di hari Pentakosta, ini ya, sebenarnya kedatangan Yesus itu terkait dengan penggenapan hari raya. Yang pertama hari raya Paskah, Yesuslah anak domba Paskah. Dia datang secara jasmani karena dia akan disembelih, toh. Yang kedua, itu kedatangan Yesus juga dalam pribadi Roh Kudus. Ingat ya, bukan lain, penolong ini sama kok. Dari jenis yang sama. Itulah penggenapan Pentakosta, kedatangan Yesus. Baru sementara itu Yesus terus datang. 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Kata parousia itu kehadiran pengertiannya. Aku hadir. Jadi Yesus itu sudah datang secara jasmani. Dan dia terus datang kepada murid-muridnya dari segala zaman. Tapi nanti dia akan datang ketika puncak atau penggenapan hari raya Tabernakel. Ada 3 hari raya utama Israel itu. Ada Paskah, ada Pentakosta, ada Tabernakel. Nah, ketika kedatangannya di Tabernakel, pada penggenapan hari Tabernakel, itulah yang dibilang dalam Roma pasal 8, 19-21. Bahwa disitulah tampil putra-putra Elohim, ya. Itulah pencurahan Roh Kudus dalam tingkat yang sepenuhnya. Karena kalau yang Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus yang sebagian atau panjar atau DP, ya. Efesus 1 ayat 14 menjelaskan itu. Pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta itu pencurahan yang sebagian Roh Kudusnya, tidak dalam kepenuhan. Waktu Yesus melayani, dia penuh rohnya. Tapi nanti kata Yesus, aku akan datang lagi dalam bentuk pencurahan roh berikut di hari penggenapan Tabernakel. Itu datangnya dalam kepenuhannya. Kan panjarnya udah, DP ya udah ya, dari Pentakosta. Nanti penggenapan Tabernakel, itulah kepenuhannya. Ya, disitulah Yesus bilang, kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan lebih besar dari aku. Karena aku pergi kepada Bapa. Karena pencurahan Roh Kudus itu dasarnya adalah Yesus di duduk sebelah kanan Bapa, ya, menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, jadi kalau kita punya pengertian seperti ini, ya, maka kita menafsirkan cerita-cerita dalam kitab dan penglihatan, ya, penggenapan penglihatan kitab Daniel ini tidak jasmani atau tidak jasmani lah. Kalau nanti jasmani ya itu pengertiannya ada yang Yesus belum datang yang kedua kali katanya. Jadi baru 1 kali Yesus datang karena pengertiannya kedatangan Yesus itu harus jasmani. Aduh, ini yang akhirnya menjadi kacau. Oke lah, kita masuk dulu kepada cerita domba jantan Media Persia dan kambing jantan. Kita nggak usah detailnya ceritanya karena yang kita akan fokus nanti cerita bagaimana pecahan kerajaan Yunani itu mencemari bait suci. Ini yang akan kita fokus. Ceritanya beginilah pendeknya. Pokoknya Media Persia tuh kalah dengan Alexander Agung. Kerajaan Yunani itu sekitar tahun 334 sampai 331. Mereka dua kerajaan ini perang. Alexander the Great itu dia menghancurkan kerajaan Media Persia. Nah kemudian Alexander tiba-tiba mati mendadak. Ini Alexander ini luar biasa ini. Ini hanya dia usia 20 dia jadi raja. Mati dia sekitar baru 32 atau 33 dia. Mati dia di tahun 323 sebelum Masehi. Tapi dia sudah menaklukkan seluruh kekaisaran Media Persia itu. Nah, ketika dia mati mendadak itu, dia enggak mewariskan kerajaannya kepada keturunannya, tapi kepada 4 jenderalnya itu. Nah, dikatakan di sini pengertiannya di sini 4 mata angin ya. Kalau kita lihat di pasal 8 itu 4 mata angin. Perhatikanlah ini, saya baca aja lah. Kambing jantan itu sangat membesarkan diri, maksudnya Alexander the Great ini. Tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, yaitu Alexander
agung itu mati, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh sejajar dengan keempat mata angin. Artinya kerajaan Alexander the Great ini, kerajaan Yunani, karena dia mati mendadak, pecahlah menjadi 4, barat, timur, utara, selatan. Nah, saya sebutin aja ya. Kalau yang sebelah barat itu Makedonia, ya. Ada satu jenderal situ menguasai. Timur itu Asia Kecil, Turki sekarang itu. Kemudian yang utara itu Syria dan Babel. Ini yang menguasai Seleukus. Nanti kita lihat di penglihatan berikut, penglihatan terakhir itu di pasal 11 itu diceritakan secara detail bagaimana kerajaan utara berperang dengan kerajaan selatan, ya. Nah, nanti kan kita juga akan membahas bagaimana pengaruhnya kepada orang Yahudi. Jadi kalau yang utara itu sekali lagi ya, itu Seleukus, ini keturunannya juga itu semua. Kemudian Palestina di sini dan di bawahnya itu Mesir. Itulah kerajaan selatan. Ptolemy itu juga punya anak keturunan. Nah, ini kan dia perang terus yang raja utara dengan raja selatan, dan Palestina ini kena imbasnya, kena dampaknya, ya. Nah, kemudian dari kerajaan utara itu Seleukus itu yang keturunan keempat itu namanya Antiochus IV, ya. Nah, ini orang gila yang dibilang karena dia mengaku Epiphanes. Antiochus Epiphanes itu istilahnya dia anak keturunan dewa, kayak padahal rakyatnya sendiri bilang dia bukan dewa, itu kayak orang gila ya, karena dia licik, dia menyombongkan diri dan sebagainya. Tapi si Antiochus Epiphanes ini dia datang di tahun menajiskan bait suci Daudi, ya. Itu tahun 167 sebelum Masehi. Dia udah keturunan keempat itu, ya. Menajiskan bait suci. Kemudian 3 tahun kemudian, disinilah kalau saudara baca ini di 1 Makabe ini, saya ada Alkitab yang itu untuk orang Katolik. Kalau kita Protestan enggak ada Deuteronomika. Tapi di sini ada di kitab 1 Makabe itu menceritakan detail bagaimana Yudas, ya. Ini sebenarnya bapaknya namanya Matatias ini yang melawan si Antiochus ini. Kemudian punya anak, ada berapa itu ya? Jonathan, ada Yudas, ada Simon, ada lagi 2 lagi nih. Nah, habis dari Matatias inilah si Yudas Makabe, ya. Dialah yang membersihkan bait suci itu yang sudah dicemari oleh si Antiochus Epiphanes ini. Mencemarinya nggak tanggung-tanggung, ya. Itu dibangunlah dewa Zeus di bait suci itu, dipersembahkan babi, ya, di situ. Ya, itu penajisan bait suci. Kenapa istilahnya disebut penajisan? Karena memang bait suci pada zaman itu sebelum Yesus datang itu memang simbol daripada kehadiran Yahweh. Bait suci itu ada artinya. Simbol, ya, dari kehadiran Yahweh. Bagi orang Yahudi sebelum ini, ya, sebelum Yesus menggenapi simbol bait suci itu. Karena nanti kita lihat ini sebagai kesimpulan, kita harus melihat juga itu bahwa bait suci orang Yahudi sekarang setelah Yesus datang, Yesus sudah bilang gini, robohkan ini bait suci ini, ya, karena setelah itu dipugar megah sekali. Yesus robohkan, aku akan berikan dalam 3 hari. Artinya bait suci itu tubuh Yesus jasmani, kemudian dia mati bangkit menjadi diperluas, katakanlah itu menjadi tubuh Kristus, yaitu umat orang percaya. Jadi bait suci Daudi udah nggak ada lagi maknanya, sudah digenapi, ya. Nggak bisa lagi kalau misalnya pun bait suci katanya mau dibangun lagi yang ketiga, ya, nanti datang ada, karena ditafsirkan ada penajisan bait suci. Nggak bisa, bait suci nggak mungkin lagi, seandainya ya orang Israel sekarang ini mau bangun bait suci, ya, yang ketiga, itu nggak lagi disebut bait suci, nggak ada lagi artinya, itu cuma bangunan fisik aja, ya. Nantilah ya kita ambil kesimpulannya. Pokoknya ini dulu, Antiochus menajiskan bait suci, ya. Kemudian tampillah Yudas Makabeus ini,
dia konsekrasi ya, menabiskan kembali bait suci itu. Makanya orang Yahudi merayakan hari pentahbisan bait suci. Coba dulu kita baca ya. Yesus datang waktu itu perayaan itu. Coba kita baca Yohanes 10 ya. Ayat 22 saya baca ya. Dan tibalah perayaan penahbisan. Ini maksudnya penahbisan bait suci di Yerusalem. Dan saat itu adalah musim dingin. Jadi bagi Yesus ini nanti kita baca sebelum kita ambil kesimpulan ini maknanya kenapa Yesus itu pelayanannya terkait dengan bait suci. Kalau dalam Injil-Injil misalnya Matius, Markus, Lukas itu cuma Yesus melayani mulai dari Galilea terus bergerak ke Yerusalem seolah-olah hanya satu kali saja dia datang ke bait suci ya. Tapi kalau dalam Injil Yohanes karena dia fokusnya kepada para pemimpin Yahudi, maka bait suci ini menjadi fokus, menjadi perhatian. Di Injil Yohanes itu bait suci, cerita Yesus membersihkan bait suci itu adanya di awal ya ceritanya. Dan setidaknya kalau ini kita lihat ini bait suci, setidaknya Yesus 3 kali datang ke bait suci dan menyatakan khotbah lah di situ. Nanti kita lihat yang terakhir ini. Pendeknya begini sekarang. Jadi penggenapan pasal 8 ini apa? Ya, tentang kerajaan kekaisaran Media Persia itu dengan kekaisaran Yunani. Ini apa? Maknanya itu adalah yang di sini nih, keturunan Yunani. Semuanya sudah digenapi ya, ingat ya, semuanya sudah digenapi. Yang kita mau bahas sebagai kesimpulan nanti, ini loh, bait suci loh. Artinya peperangan dua kerajaan ini terkait dengan orang Yahudi ya. Itu yang kita harus pahami maknanya. Kalau mereka berperang itu sebagai sejarah ya udahlah, itu udah terjadi, nggak terlalu ada maknanya bagi kita saat ini. Tapi maknanya sangat berharga bagi kita karena kedua kaisar ini keturunan atau pecahan kerajaan Alexander the Great ini, salah satu yang namanya Antiochus Epiphanes itu mencemari bait suci dan terjadi pengudusan ya atau penhabisan oleh Yudas Makabeus tahun 164. Jadi 3 tahun lamanya bait suci itu najis kurang lebih lah. Bahkan udah ada di situ dewa Zeusnya, udah jadi kalau cerita sejarah tuh sudah banyak rumput tumbuh apa semuanya sudah kotor sekali lah, udah benar-benar najis lah itu bagi Alkitab menyatakan najis. Sekali lagi ya, Alkitab mengatakan najis itu karena memang bait suci pada masa itu menjadi simbol kehadiran Tuhan, kehadiran Yahweh. Oke. Sekarang kita masuklah langsung ke dalam Injil Yohanes ini untuk memberi makna bait suci Yerusalem ini yang dihancurkan atau dinajiskan oleh Antiochus IV atau Antiochus Epiphanes ya. Nah, kita baca dulu cerita ini, ada ceritanya di pasal yang ke-7 tadi ya. Pasal ke-7. Yohanes berapa itu tadi? Yohanes 10. Ya, kita lihat dulu ceritanya. Di sini waktu acara penabiskan itu, Yesus datang perayaan penabiskan. Ini Yesus jalan di bait suci di Serambi Salomo, ya. Nah, kemudian orang Yahudi mengelilingi dia, berkata, "Sampai kapan engkau menggelisahkan jiwa kami?" Saya pakai ILT ya. "Jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami dengan terus terang." Ya. Kemudian Yesus bilang, ya aku sudah bicara terus terang, aku juga sudah melakukan perbuatan-perbuatan, kamu nggak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku, kata Tuhan Yesus begitu ya. Nah, sekarang kita mau, sebelum kita lihat dulu yang terakhir ini ya, kita mau bertanya dulu, kenapa sih orang Yahudi sampai detik ini ya tetap nggak mau terima Yesus itu sebagai Mesias? Ya kadang-kadang suka melihat apa di YouTube itu rabi-rabi modern yang sekarang ini, dia memberi alasan setidaknya 3 lah. Kami nggak akan terima Yesus sebagai Mesias katanya. Tidak akan. Ya. Karena pengertian orang Yahudi itu jasmani tentang Mesias. Mesias itu jelas anak Daud. Ya. Tapi dia akan minimal 3 lah ini yang akan dikerjakan oleh Mesias itu. Secara jasmani pengertian Yahudi itu. Yang pertama, dia itu membebaskan Yahudi atau negara Israel dari
penjajahan musuh-musuh jasmani di sekitarnya itu. Sementara Yesus datang membebaskan Yahudi bagi yang percaya dari dosa musuhnya, ya, dari iblis. Ya. Jadi orang Yahudi nggak bisa terima. Oh ini kita nggak butuh itu. Kita butuh Mesias yang seperti Daud, ya, yang membebaskan kami dari musuh-musuh sekitar kami. Ya, itu satu. Yang kedua, kenapa kami juga nggak terima Yesus itu sebagai Mesias? Yang kedua karena kalau datang Mesias itu haruslah menjadi apa ya? Membawa bangsa Israel itu menjadi seperti sentral daripada kerajaan-kerajaan dunia ini dan membawa pendamaian bagi dunia. Ya Israel kepala, anak raja-raja kerajaan-kerajaan lain itu ekor, karena itu janji Tuhan katanya. Jadi mereka mengertinya ya harus jasmani itu. Kami kepala. Jadi yang lain itu bangsa-bangsa ekor. Kemudian yang ketiga, bait suci. Mereka harus bangun bait suci. Jadi makanya kami tidak akan terima Yesus itu karena pertama dia udah disalib. Mana mungkin lagi dia bangun bait suci? Karena pengertian kami itu bait suci itu harus gedung. Harus gedung, ya, dan yang sesuai dengan pola yang dibangun Salomo atau Musa, ya. Jadi karena pengertian jasmani inilah makanya mereka akan terima Yesus. Karena Yesus itu secara spiritual ya banyak orang nggak tahu. Sebenarnya Yesus menggenapi yang tiga ini. Keinginan Yahudi itu penafsirannya itu ya kalau Yahudi dibebaskan dari musuh, ya Yesus itu membebaskan dari musuh rohani, iblis. Kedua, Israel akan menjadi kepala. Dalam pengertian Yesus datang kalau mereka terima Yesus itu di dalam Yerusalem baru nanti digenapi itu. Bangsa Israel akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya. Kemudian yang ketiga, Yesus bangun bait suci juga, ya. Yesus sudah bilang, bukan yang jasmani ini, aku akan bangun yang rohani. Tapi orang Yahudi nggak bisa terima. Nah, kenapa orang Yahudi sampai detik ini tetap nggak bisa terima Yesus? Nggak bisa pemikirannya rohani gitu. Pokoknya jasmani, ya. Kami butuh Mesias yang jasmani. Kalau perlu ya ahli perang, ahli politik, ya semuanya lah pendeknya, ya. Kami nggak butuh Mesias yang nggak ada dosa, enggak. Yang kayak Daud juga gitu, punya istri banyak juga nggak apa-apa. Kami nggak butuh ya yang kayak anak tukang kayu nggak berdosa, enggak gitu, ya. Nah, alasannya kenapa mereka nggak terima itu sudah tertulis penggenapan. Kalau kita lihat ya Yohanes 12 itu ya, judulnya itu mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya kepada Yesus ya. Ini evaluasinya dari firman Tuhan tentang pelayanan Yesus. Dikatakan ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Kenapa nggak percaya? 38. Supaya genap firman yang disampaikan. Emang sudah dibuatkan orang Yahudi itu didegilkan. Emang dibilang di sini, ya ayat 40. Tuhan telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka orang Yahudi. Tapi ada maksudnya. Paulus bilang di surat Roma bilang ya, supaya Yesus itu Injil itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apa berkat Injil, berkat Abraham yang sampai kepada bangsa-bangsa lain itu melalui kematian Yesus? Ya Roh Kudus, surat Galatia bilang. Jadi kita juga jangan berpikir jasmani. Penafsiran kita terhadap kitab Daniel masih juga kita bait suci ketiga, katanya nanti ada antikristus, semuanya yang jasmani ya. Pengangkatan juga itu pun jasmani katanya, nanti itu terangkat semuanya begitu. Ini penafsiran jasmani ini sama dengan penafsiran orang Yahudi jasmani, dan itu keliru total ya. Nah, coba dulu sekarang kita ambil pelajaran lah daripada semua kejadian ini ya. Peperangan antara Media Persia dan Yunani sudah digenapi. Penajisan bait suci oleh Antiochus Epiphanes sudah digenapi juga, artinya sudah digenapi dan sekaligus dipulihkan, penabisannya dipulihkan. Kemudian bait suci sebagai simbol juga sudah digenapi oleh Yesus, ya. Karena Yesus bilang, aku datang bukan merombak hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya, ya. Jadi bait suci yang jasmani, ya, segala simbol-simbol lah. Karena perjanjian lama itu sudah simbol, bayangan, nubuat. Realitanya ini
spiritual Kristus. Kalau saudara lihat baca Kolose 2 ayat 17 itu jelas. Segala hal-hal yang itu yang tercatat di dalam perjanjian lama itu merupakan simbol, nubuat dan bayangan. Realitanya Kristus, ya. Christ in you, Kristus dalam batin. Bait suci di mana? Di mana bait suci? Ya kita. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah datang. Yesus sudah datang di sini. Ya. Jangan lagi bilang-bilang nanti Israel mau bangun lagi bait suci. Ada lagi antikristus lagi, katanya simbol lambang dari Antiochus Epiphanes itu, lambang antikristus yang nanti. Nah, ini penafsiran jasmani seperti ini menyesatkan, ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya cerita yang pertama ini adalah penglihatan 4 raja dan kemudian datang kerajaan surga. Kesimpulannya, kerajaan surga atau Yesus atau bait suci itu sudah datang. Sedang datang, karena itu terus ya, dalam bentuk roh dia datang terus, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di situ, datang terus. Tapi nanti di penggenapannya, pada hari perayaan penggenapan Tabernakal, disitulah Yesus datang dalam bentuk roh, dalam kepenuhannya. Disitulah tampil putra-putra Elohim, umat pilihan Tuhan yang akan memulihkan segala sesuatu. Sudah baca di Roma pasal 8 ayat 19-21. Jadi kesimpulannya sudah genap, jangan lagi itu ditafsirkan lagi nanti, datang lagi bait suci ketiga katanya, datang lagi antikristus secara jasmani lagi. Orang percaya diangkat lagi secara jasmani juga badannya katanya, entah orangnya katanya atau tinggal dan macam-macam. Ini menurut saya kesalahan mendasar ini, penafsiran seperti ini, jasmani ya. Baiklah, semoga share ini jadi berkat buat kita. Haleluya. Amin.